Jadi mereka makan nggak punya sendok, mereka makan pakai tangan. Nah, tangannya diselimuti dengan semacam lapisan polimer juga kalau mau makan. Mereka bisa memilih kapan mereka mau meninggal. Main Twitter gitu ya. Jadi iya, dia klaimnya main Twitter. Selamat datang di channel komunitas pengamat UFO dan alien Indonesia, UFOnesia Indonesia. Sekarang gue udah sama Mas Agus lagi, yang kemarin kita udah ngebahas tentang tentang kehidupan di surat-surat di tentang kontak dengan alien dari planet UMO. Dan sekarang hari ini di video kali ini gue akan membahas masih sama Mas Agus tentang kehidupan di planet UMO gitu. Selamat malam Mas Agus. Halo. Ya, oke, kita langsung aja. Kemarin buat teman-teman sahabat UFO yang belum nonton video sebelumnya, boleh ditonton dulu videonya kita tentang pembahasan surat dengan kontak dengan alien planet UMO. Di situ kita udah ngebahas panjang lebar, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang kehidupan alien di planet UMO. Sebelumnya gue udah capture beberapa pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Gue bacain dulu. Namanya MyWiki. Yang saya pikirkan, kalau alien tinggal lama di bumi, bagaimana dia mempunyai identitas, dan itu membuat saya nggak masuk akal. Mungkin alien ada, tapi kalau tinggal di bumi untuk waktu yang panjang, bagaimana bisa? Gitu, Mas Agus. Ada jawabannya? Bisa dibantu? Ya, jadi mungkin yang pertama, Mas Agus, ada orang Eropa, dan itu mudah bagi mereka untuk blended gitu di lingkungan kita. Itu mungkin satu sih. Yang kedua, sebenarnya identitas itu gampang dipasukan. Jadi kalau kita lihat film biasanya kan orang biasanya masukkan identitas, paspor, ID segala macam. Jadi, dan bayangkan aja itu dibawa ke level alien yang lebih cerdas misalnya, dan tentu lebih mudah lagi bagi mereka. Mungkin dua faktor itu sih yang bikin mereka bisa bertahan lama. Tapi bukan berarti mereka tidak terdeteksi ya, karena agen CIA pun kata mereka sudah tahu keberadaan mereka gitu, cuma nggak bisa nangkap langsung. Oke. Nama Wahyu Joses. Apakah NASA juga meneliti planet UMO ini? Ya, kalau NASA sih enggak sih, tapi kita kan ada, maksudnya di bumi ini kita punya penelitian tentang eksoplanet. Nah, saya pernah baca tuh salah satunya mereka termasuk mensurvei bintang yang dimaksud oleh alien UMO ini, tapi belum ada kesimpulan yang jelas gitu, apakah ada planet yang mengelilingi bintangnya atau tidak ada, karena resolusinya memang belum cukup mampu untuk membedakan ada planet atau tidak ada. Jadi belum ada kesimpulan lah istilahnya. Belum ada kesimpulan. Oke. Yang ketiga, Kang Mas Gal, berarti alien UMO ini main Twitter apa gimana? Saya nanggepnya sih kayak gitu. Yang saya tangkap kayak gitu katanya. Iya, main Twitter gitu ya. Jadi iya, dia klaimnya main Twitter, sama ada tweet yang juga oleh temannya orang manusia gitu. Jadi mereka kan punya relasi yang kuat dengan beberapa orang di bumi, itu termasuk pegang akun Twitternya juga. Jadi nggak hanya dari aliennya. Oke, buat teman-teman yang masih bingung, bisa nonton dulu video sebelumnya, video kita yang ngebahas tentang surat kontak dari planet alien planet UMO. Setelah itu baru nonton ke sini biar kita nyambung. Oke, next kita akan diskusi masuk ke pembahasan tentang kehidupan di planet UMO bersama Mas Agus Rifani. Silakan Mas. Ya. Ya, nah ini
Baik, kita bahas tentang kehidupan di planet Umo. Jadi kalau ini sebenarnya singkatan aja sih, karena di suratnya itu begitu banyak cerita tentang kehidupan di planet Umo. Nah, ini mungkin yang aku ambilkan di sini adalah kelahiran, aktivitas keseharian, sama proses akhir hidup mereka itu kematiannya seperti apa. Nah, kalau kita ingat di di materi sebelumnya, ini gambaran yang di depan yang digambar ini ya gambar di planet mereka gitu kan, ada rumahnya di belakang itu, terus ada mereka melambai hai gitu. Nah, tapi kalau kita ingat pula sebenarnya mereka itu lebih ke, atau planetnya itu lebih ke satu kontinen besar, jadi kayak satu benua besar dan habis itu lautan. Nah, ini salah satu petanya. Terus saya coba buka-buka lagi kemarin itu suratnya, ternyata populasi mereka itu dijaga supaya tetap di angka 2,58 miliar di itu jumlah alien di planet mereka. Terus katanya terbagi dalam 9 koloni, artinya 9 mungkin kelompok ini ya, kelompok hidup tempat tinggal gitu di populasinya. Dan bagaimana kalau tentang kelahiran, jadi mereka itu ternyata harus melewati perkawinan, jadi tidak boleh melahirkan di luar dari perkawinan, dan boleh punya satu anak. Tapi kalau anak kedua itu hanya dibolehkan jika anak pertama sudah bisa mandiri belajar. Jadi kalau di sana ukurannya mungkin sekitar 7-8 tahun umur di bumi. Nah, itu boleh punya anak kedua. Terus anak ketiga tidak dianjurkan gitu. Jadi kayak keluarga berencana aja nih kayak di Indonesia gitu. Tapi ini anak ketiga walaupun tidak dianjurkan boleh katanya, tetapi jika 2 anak sebelumnya memiliki kemampuan cemerlang. Jadi kayak berarti ada turunan genetik. Oh, berarti dia nggak menganut banyak anak banyak rezeki ya? Enggak, karena rezeki mereka atur kan di sana. Kayak maksudnya pembagian makanan segala macam gitu. Oke. Jadi mereka punya kondisi yang dianggap optimal di planet mereka. Nah, tapi kalau anaknya cemerlang boleh katanya punya anak ketiga lagi, atau 2 anak sebelumnya perempuan keduanya. Oh. Ya, ada persyaratan itu. Nah, yang anak keempat nih yang benar-benar tidak diizinkan. Jadi ya kalaupun gagal juga punya anak keempat gitu ya dikurangi fasilitasnya. Nah, kalau di Umo sendiri terkait fasilitas bagaimana, tidak ada pasar. Jadi kalau kita kan mau beli apa-apa di pasar gitu atau pesan online. Nah, kalau mereka tidak ada uang, tidak ada pesan online, tidak ada pasar, semua fasilitas itu dicukupi berdasarkan kompetensi mereka apa. Jadi mereka punya kompetensi apa, mereka dapat fasilitas apa, dan barang diantar ke rumah lewat tabung. Jadi kayak kita kan air diantar ke rumah lewat pipa PDAM kan, gas juga ada pipa gas misalnya. Nah, ini semua barang kebutuhan diantar lewat pipa. Nah, kebunnya di mana? Kebunnya di bawah tanah. Jadi ini mungkin uniknya, kebun dan pabrik kata mereka di bawah tanah. Tetapi bagian permukaan justru untuk dinikmati, jadi tempat tinggal, dibikin landscape yang bagus gitu. Jadi mereka menikmati permukaan planet mereka, sementara kalau kegiatan pabrik, perkebunan, segala macam dibuat di dalam tanah. Mungkin agak unik juga pendekatannya gitu. Nah, bagaimana rumah mereka? Jadi kalau kemarin kan kita cuma lihat sekilas kan, ini bagian luarnya gitu, kemudian ada kayak dom bagian atasnya itu. Nah, ini bagian dalam dari domnya, mungkin coba kita bahas lebih detail. Nah, di sini ruangannya kita lihat ada beberapa ruangan, ada beberapa sekat gitu. Tapi jangan pikirkan kayak ruangan di rumah kita ya. Kalau ruang makan ya di situ, ruang tidur ya di situ, enggak. Mereka bisa jadi ruang makan di sekat yang mana nanti besok malam di ruang yang berbeda ruang makannya. Kenapa begitu? Karena tempat atau alat makan mereka itu bisa dikeluarkan dari lantai. Jadi lantainya itu ada warna-warni. Ini fungsinya beda-beda. Ini ada untuk tempat duduk, ada untuk alat makanan nanti bisa keluarkan dari situ. Ada untuk makanannya juga. Terus ada tempat tidur yang bisa dikeluarkan. Jadi yang warna biru kayak cincin ini itu adalah alat untuk mengeluarkan tempat tidur berupa busa yang warna kuning ini. Jadi mereka tiduran di situ.
Dan mereka kalau tidur nggak pakai selimut, nggak pakai baju, jadi udaranya diatur sedemikian rupa di rumah itu supaya nyaman. Kalau kita kan pakai selimut nih karena kadang kedinginan, nggak pakai baju karena kepanasan gitu. Nah kalau mereka memang selalu diatur udaranya, kelembapannya, suhunya segala macam. Terus kalau baju mereka seperti apa mungkin udah kita lihat di gambar sebelumnya juga. Ini bajunya kayak satu lingkaran besar gini, ini bagian tengah dimasukin kepala, terus dua tangan, udah kayak gitu, simple gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nah kalau mau duduk makan, ada tempat duduk yang kayak gambar di tengah kecil ini, tempat duduk buat makan, kakinya dimasukin gitu ke dalam. Jadi jangan bayangkan ada furniture. Jadi tidak ada furniture, mebel, meja, kursi, rak buku misalnya, atau tempat apa buat taruh. Kita nggak akan lihat itu di sini. Semuanya dikeluarkan dari lantai. Jadi kalau ruangan itu nggak dipakai, kayak kelihatan kosong aja. Nah sekarang TV, mereka punya TV nggak gitu? Ada tempat multimedia kayak bioskop, mungkin kayak planetarium ya. Ini bagian tengah paling atas nih, di kubahnya itu ada kayak tempat duduk. Nah itu adalah bagian kayak kita nonton TV. Jadi TV-nya di mana? TV-nya di bagian plafonnya itu yang melingkar sampai ke dinding. Jadi seluruh ruangan itu kayak dipenuhi TV gitu, dan bisa lihat gambar video segala macam, atau bisa komunikasi juga. Jadi kayak teleconference. Kalau aku bilang sih kayak planetarium karena dome gitu, terus sampai ke sisinya juga menyala, bisa segala arah gitu. Cuma lantainya aja yang nggak dibikin layar TV, jadi lantainya memang full untuk tempat duduk. Nah sekarang ruang makan kayak gimana ini? Kalau di Zoom yang tadi tempat duduknya ya mungkin kayak gini nih. Jadi ada semacam lubang. Ini bukan lubang cuci tangan, bukan, ini tempat duduknya. Jadi kaki diletakkan di dalam situ. Kemudian ada kayak karpet warna kuning, itu disemprotin tuh ke lantai. Kalau mau makan tinggal semprotin itu ke lantai. Jadi lantainya ada alas kan, kayak alas warna kuning gitu. Semacam bahan polimer yang ketika disemprotin dia mengeras gitu. Kemudian alat makannya macam-macam. Ada alat makan yang kayak tabung reaksi kimia ya, kayak yang pojok kanan ini. Nah ini alat makan. Kemudian ada tempat ininya juga untuk menghisap. Nah itu cairan di dalamnya. Jadi kalau kayak kita gitu mungkin kayak sop ya, sup gitu, sup ayam, sup daging kambing segala macam. Nah itu hampir sama mereka untuk cairan yang bisa dihisap, itu di sini. Jadi dihisap, disurup gitu. Nah kalau makanan padat bagaimana? Ini keluar dari tempat yang kayak segi empat ini. Jadi makanannya keluar dari sini, terus tangan kita juga. Jadi mereka makan nggak punya sendok, mereka makan pakai tangan. Nah tangannya diselimuti dengan semacam lapisan polimer juga kalau mau makan. Jadi dan itu megang daging kan misalnya atau buah. Nah ini buah yang ada di mereka katanya. Jadi kalau dibilang sih kulit luarnya kayak mirip buah naga gitu ya, tapi dalamnya kayak mirip buah jeruk malah. Jadi ya itu gambaran salah satu buah. Nah salah satu buah di mereka juga ada buah kayak nangka gitu, atau kayak buah sukun mungkin kalau ada yang kenal. Nah terus mereka nggak punya pisau yang tajam seperti kita itu. Pisaunya itu kayak ballpoint, kayak pennya yang paling bawah ini, kayak pennya tablet gitu. Tapi fungsinya adalah memotong. Nah itu pakai ujungnya itu ada kayak laser gitu yang berguna untuk memotong daging. Jadi bukan kayak pisau tajam tapi kayak ujung laser gitu. Ini lumayan canggih sih kalau dibandingin dengan kita. Ini kalau sarapan pagi. Nah kalau berangkat kerja bagaimana? Ini mereka juga punya kendaraan di sana, dan kendaraannya melayang di permukaan gitu. Jadi semacam mengeluarkan jet di belakangnya. Nah biasanya nih teman-teman nanya mereka mandi gak gitu. Jadi kalau cerita kita komplit itu mereka mandi gitu. Jadi sebelum makan ini, sebelum sarapan pagi, bangun tidur misalnya, sebelum sarapan pagi ini mereka mandi dulu. Cuman mandi mereka itu kalau kita kan cuma mandi pakai air gitu kan ya, sabunnya wangi gitu, macam-macam sabun. Kalau mereka itu memang sangat tertarik dengan segala macam parfum. Jadi mereka punya seni untuk mencampur parfum
yang itu dinikmati selama mandi gitu. Jadi bayangkan aja kayak segala macam varietas parfum ada di kamar mandi kita, terus kita gunakan selama mandi gitu, dan itu sangat mereka sukai. Nah sekarang selain bekerja, mereka tentu juga ada menjadi tua gitu kan, terus apakah mereka sakit-sakitan? Ini pertanyaan paling sering. Mereka bisa sakit juga nggak? Ternyata di tempat mereka teknologinya memang udah canggih kata mereka, jadi nggak ada lagi penyakit kayak kanker, penyakit kardiovaskuler misalnya jantung, diabetes segala macam itu udah nggak ada lagi. Yang ada kata mereka itu penyakit yang kayak menyerang ke otak kayak demensia gitu, kayak sudah mulai pikun lah kalau istilahnya kita itu gitu, atau memorinya berkurang. Nah itu masih ada kata mereka. Tapi biasanya rata-rata standar hidupnya ini 140 tahun. Jadi kalau dibiarkan aja menua dengan alami itu hampir rata-rata kata mereka 140 tahun. Nah tapi kalau mereka itu ternyata nih, habis aku baca lagi surat-surat yang agak baru itu tahun 90-an suratnya, mereka bisa memilih kapan mereka mau meninggal. Dan itu mereka masih dalam keadaan sehat gitu. Jadi kalau kita di bumi ini kan ada nih negara tertentu yang membolehkan euthanasia biasanya. Kalau dia udah sakit banget misalnya, dia boleh untuk memilih kapan mau mati gitu, kapan mau meninggal. Nah di sana itu walaupun masih umur sehat, mereka masih sehat gitu, tapi umurnya udah rata-rata 91 sampai 120 tahunan, mereka bisa memilih meninggal sendiri gitu. Dan meninggalnya disetujui bersama pasangannya. Jadi mereka tadi kan selalu diikat oleh status keluarga kan, perkawinan, nggak boleh punya anak bahkan kalau nggak berkeluarga gitu. Nah pasangan suami istri ini ternyata memilih untuk bisa untuk memilih mati bersama. Jadi kayak serem-serem juga ya. Tapi ya itu pilihan mereka ini, gitu. Drama Korea berarti. Drama Korea. Jadi milih mati bersama dengan pasangannya, tapi tentu disetujui oleh anak-anaknya. Nah dan ada menteri agama, ini aku terjemahkan ya dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia. Jadi kayak religius apa gitu ya, udah aku terjemahin menteri agama lah gitu. Rupanya butuh persetujuan dari pemerintah juga. Caranya gimana? Ada prosesinya. Jadi mereka di satu bangunan khusus untuk kematian katakanlah gitu, mereka mengundang semua keluarganya, anak cucunya lah istilahnya, sampai generasi kelima gitu. Karena kalau umur 120-an tahun itu kan udah banyak tuh anaknya, nanti punya anak lagi kayak gitu kan. Jadi kata mereka biasanya sampai generasi kelima ikut di acara itu gitu. Terus mereka ada kayak ya makan-makan singkat gitulah, makan-makan ngobrol untuk terakhir kalinya gitu. Terus dua orang tadi pasangan suami istri itu akhirnya masuk ke satu ruangan di mana kacanya itu kata mereka bisa menjadi berkabut. Jadi aku carikan nih di internet, kita sudah punya memang teknologi kaca yang bisa transparan tapi juga bisa opak atau berkabut gitu, memang sudah ada kita. Nah jadi mereka masuk ke dalam ruangan itu, pegang tangan, menghadap keluarganya untuk terakhir kalinya. Kemudian kacanya dibikin pelan-pelan berkabut gitu. Jadi awalnya transparan, dibikin pelan-pelan berkabut. Akhirnya kan nggak kelihatan lagi orang tuanya kakek neneknya atau orang tuanya yang sudah sepuh yang mau meninggal bareng ini gitu. Nah di dalam mereka ngapain? Di dalam setelah berkabut gitu, udah nggak kelihatan kan? Mereka kayak bermeditasi lah, mungkin merenung lah aku bilang, mengingat masa mereka dulu. Kemudian sebelum masuk ruangan ini mereka muterin kayak dokumenter, video rekaman kehidupan mereka dari kecil gitu. Jadi keluarga itu bisa ngelihat momen-momen mungkin mereka lulus kuliahnya kah, mereka menikah kayak gitulah. Jadi kayak diputar sebentar baru mereka masuk ruangan. Nah di dalam mereka kayak meditasi gitu, mengenang kembali masa-masa bahagia kayak gitulah, sampai oleh komputer di dalam itu dideteksi mereka itu ada di kondisi yang sangat nyaman, dan itu artinya mereka siap untuk meninggal, maksudnya siap untuk mati gitu di dalam. Nah cara meninggalnya gimana? Bukan disuntik.
bukan juga ditembak, itu lebih serem lagi, atau digantung gitu, enggak. Jadi mereka berdua aja di dalam, tapi oleh komputer itu dideteksi mereka sudah dalam kondisi damai, habis mengingat masa-masa bahagia mereka berdua di dalam situ, terus ditembakkan gelombang gravitasi. Nah ini kita teknologinya belum ada nih. Kalau gelombang gravitasi kita, gelombang elektromagnetik ada, gelombang gravitasi nggak ada. Nah itu ditembakkan gelombang gravitasi ke otak mereka. Jadi gelombang gravitasi itu bisa nembus otak kita, sama seperti gelombang elektromagnetik kan bisa nembus otak kan. Di bahaya tuh kadang kan pegang HP kan kayak gitu. Nah ini gelombang gravitasi nembus otak terus menghancurkan titik tertentu di mana kalau itu dihancurkan selnya mereka meninggal dunia. Nah dari situ mereka meninggal dunia. Nah terus tubuhnya diapain? Nah yang menarik adalah tubuhnya dikremasi, tapi teknologinya lebih canggih sepertinya, karena mereka bilang sel tubuh mereka dikremasi sehingga berubah menjadi helium. Jadi itu kan gas yang netral kan sebenarnya, helium, terus dialirkan keluar ruangan tadi di mana keluarganya ada di situ. Nah tetapi fungsinya apa? Dialirkan keluar itu dibarengi dengan parfum. Parfum ini sudah diatur oleh kakek nenek yang mau meninggal tadi lah, katakanlah gitu, karena mereka kan punya seni mencampur parfum tadi, jadi campuran mereka itu unik gitu. Nah bersama parfum yang keluar dari ruangan tadi itu kayak di orang luar kan akan mencium keluarganya yang tersisa di luar, jadi kayak momen-momen terakhir lah, kenangan terakhir gitu yang indah dari kedua orang yang sesepuh mereka yang meninggal yang di dalam tadi. Jadi kayak berkesan banget sih kalau aku bayangin di acara-acara seperti itu. Walaupun ngeri juga kalau kita milih meninggal sendiri kan, kita nggak ada yang milih meninggal sendiri kalau masih sehat kayak gitu kan. Dia ini mungkin prosesi kematian mereka. Jadi tadi kita bahas sekilas kehidupannya, ini proses kematiannya ya kayak gitu. Ya mungkin itu sih Mas yang aku bisa share malam ini. Untuk di sana itu suhunya dia gimana ya Mas? Di planetnya itu suhu? Ya suhu di luarnya ya, lingkungannya. Suhunya itu lebih dingin dari kita. Jadi bayangkan aja, mungkin rata-rata mereka suhunya itu sekitar belasan atau di bawah 10 derajat. Betul. Bawah 10 itu kan kayak rata-rata negeri-negeri yang mau musim dingin tapi belum salju tuh kadang, kayak negeri-negeri mungkin di Taiwan, mungkin di Arab Saudi biasanya itu suhunya bisa belasan, bisa di bawah 10 tapi nggak ada salju. Nggak ada salju. Jadi kayak gitu. Nah mereka kesulitannya itu kalau di bumi, kata mereka kesulitan berada di negeri-negeri yang musim panas gitu. Apalagi di khatulistiwa kayak di Indonesia gini, mereka akan cukup kesulitan untuk bergerak. Kenapa? Karena keringat mereka banyak banget katanya. Jadi nggak terlalu tahan dengan cuaca yang panas. Kalau bagi kita kan mungkin masih nyaman gitu. Bagi mereka cocoknya di negeri yang punya musim dingin. Oke. Dia pada saat datang ke bumi ini dia ada baju khusus gitu Mas, untuk mendarat di bumi dan berinteraksi sama manusia gitu. Jadi mereka itu bilangnya datang ke bumi itu pertama mungkin kayak kita juga ya. Jadi pertama cuma ngelihat dari luar atmosfer bumi aja. Itu satu, terus mereka balik lagi. Nah dari situ dari ekspedisi yang pertama mereka punya rekaman video orang-orang di bumi. Tentu mereka bingung kan dengan baju kita itu terbuat dari apa, kata mereka bingung waktu itu karena cuma lihat video aja. Kayak aku gini gitu, ini terbuat dari apa sih, kalau orang bukan manusia bumi bingung ini terbuat dari apa, taunya di video kelihatan kayak gini gitu. Nah mereka akhirnya bikin kayak mungkin kayak mirip-miripin aja gitu. Jadi kayak plastik, mereka kan kebanyakan bahannya memang plastik sepertinya gitu. Nah mereka bikin supaya mirip kayak bumi. Jadi kalau kita kancing itu kayak dipasangkan, bagi mereka itu kayak aksesoris aja, dibuletin gitu. Bayangin kan, mereka nyontoh baju kayak gitu. Nah itu yang mereka pakai waktu pertama turun di permukaan bumi.
Nah, waktu mereka sudah turun di permukaan bumi, mereka akhirnya bisa megang sendiri baju kita. Baru mereka sadar ternyata baju kita itu dibuat dari serat. Jadi baju ini kan dibuat dari serat nih, dari benang. Kita kan kayak gitu nih baju-baju kita. Jarang baju kita ada yang dari plastik, adanya jas hujan kalau itu. Iya. Jadi kalau mereka sih mungkin mirip kayak jas hujan gitu ya, bahan-bahannya ya model buatan. Kalau kita kan dari serat alam biasanya, atau serat buatan lah. Tapi dari serat gitu, benang. Iya. Oke. Nah, untuk seperti apa ya? Saya ngelihatnya kayak ada tuntunan kayak kalau di kita kayak ada undang-undangnya gitu. Kalau misalnya ada kampanyenya kayak anak-anak keluarga berencana gitu hanya 2 gitu kan. Di mereka kayak gitu, apakah itu mereka punya perundang-undangannya yang disahkan harus sekian dan 4 itu nggak boleh gitu? Apa gimana? Mereka punya undang-undang, peraturan, dan peraturan mereka kalau kita lihat tadi sangat rinci kan, sangat detail gitu. Iya. Satu anak, kalau di Indonesia sekarang KB nggak terlalu bergaung mungkin, tapi masih ada programnya kan. Tapi itu benar-benar dijadikan aturan yang mengikat kalau tadi itu dan aturan itu bukan dipilih karena dari keputusan pimpinannya, bukan, tapi itu based on data. Jadi mereka punya data, kalau punya anak 3 misalnya secara statistik di total ke seluruh planet, nanti kebutuhannya itu butuh berapa banyak makanan, butuh berapa banyak tempat tinggal. Nanti kalau tempat tinggalnya sebanyak itu, polusi yang dihasilkan berapa banyak. Jadi dihitung segala macam faktor itu. Nanti proses produksi di pabrik di bawah tanah harus seberapa banyak gitu. Jadi mereka based on data, dan datanya itu kalau aku bilang sih big data, karena banyak sekali faktor yang mereka perhitungkan itu masuk big data. Jadi kayak data science yang lagi dikembangin sekarang, terus mereka ada komputer terpusat. Nah, komputer itu nanti yang bikin kesimpulan kalau rata-rata penduduk punya anak 2, nanti mempengaruhinya kayak gini, punya anak 3 pengaruhnya kayak gini. Nah, dari data itu diputuskan oleh sekelompok badan yang memang tugasnya untuk membuat peraturan. Jadi legislatif lah mungkin ya kalau di kita, eksekutif nanti dari peraturan itu eksekutif yang menjalankan. Jadi punya berapa anak tadi lah katakanlah gitu. Berarti dia punya pusat pemerintahannya juga gitu ya, dari punya bangsa negara-negara tertentu atau kelompok kayak perserikatan bangsa-bangsa juga punya mungkin ya dari negara-negara. Mereka punya mereka hanya satu negara, jadi perserikatan bangsa aja. Iya. Karena kalau kita kan banyak negara tuh, jadi butuh perserikatan bangsa-bangsa gitu. Iya. Kalau mereka satu aja, perserikatan bangsa. Nah, itu tadi yang ditunjukin di petanya itu tadi. Nah, itu peta pulau yang daerah yang kata mereka cukup penting karena pusat pemerintahan ada di situ, pusat religius ada di situ kata mereka. Jadi yang badan legislatif yang ada berapa ratus orang itu ada di situ gitu, yang menyusun undang-undang. Saya langsung mikirnya kayak the New World Order gitu ya. Jadi dipimpin langsung dunia ini dipimpin dalam satu kekuatan doang, satu orang doang gitu, dan untuk menguasai dunia dan memerintah sebuah berbagai macam negara gitu kali ya. Tapi kalau mereka sih bukan satu orang, jadi eksekutif mereka ada 4 orang. 4 orang yang punya kekuasaan yang sama, dan 4 orang ini bisa diturunkan oleh semacam sekelompok orang yang lain gitu. Ada ratusan orang, kalau mereka ambil suara voting, salah seorang dari 4 orang ini bisa diturunkan karena mereka punya pengalaman diktatorship gitu. Ketika pimpinannya hanya 1 orang, jadi waktu itu mereka ubah sistemnya jadi 4 orang. Kemudian ada kelompok yang memilih 4 orang ini, tapi mereka memilihnya berdasarkan data, bukan suara terbanyak. Kalau kita kan suara terbanyak, kalau mereka data kompetensi. Jadi tiap penduduk itu udah diukur sama komputernya kompetensinya bagaimana, kecerdasannya, kemampuan mental, kesehatannya, kejujurannya, segala macam lah.
Di situ datanya terpusat dan umumnya anak-anak muda yang terpilih gitu, yang masih di bawah umur 25-an. Gitu. Dan itu yang terpilih jadi pemimpin karena nilainya paling tinggi gitu. Oke. Nah, pada saat mereka datang ke sini kayak kita datang ke bulan, kita orang-orang yang udah pernah mendarat di bulan, itu kan bukan orang-orang sembarangan ya Mas. Minimal mereka udah punya ya kayak kompetensinya bagus, track recordnya juga bagus, kayak gitu. Nah, apakah orang yang alien UMO itu yang datang ke kita itu juga orang-orang terpilih, orang-orang yang bukan sembarangan di planetnya datang ke kita apa gimana? Iya, pastinya. Jadi yang pertama menjadi constraint mereka atau batasannya ketika datang ke bumi adalah mereka mencari orang yang rata-rata tingginya sama dengan kita. Jadi biar nggak terlalu tinggi badannya. Karena mereka punya kalau nggak salah punya tinggi badan yang rata-rata lebih tinggi dari kita gitu. Okay. Yang kedua mereka constraint-nya, syaratnya adalah yang masih bisa ngomong dari pita suara. Karena kalau ngikutin seri UMO yang sebelumnya, ketika mereka beranjak dewasa, pita suaranya itu kan mengecil tuh, atrofi lah istilahnya. Jadi mereka komunikasi lebih banyak lewat telepati. Nah, ketika di bumi mereka harus blended dengan manusia, mereka harus punya yang masih berfungsi pita suaranya. Betul, relatif lebih bagus lah. Itu constraint yang kedua. Nah, yang ketiga baru keilmuan. Jadi ada ahli fisika, ahli biologi seperti biasa, ahli psikologi lah, psychic gitu. Ya itu standar lah ya kalau kita ke standar planet betul, atau teknisi, engineer-nya betul. Nah, baru kayak gitu. Oke. Linguistik juga kata mereka itu penting kata mereka untuk memahami bahasa di bumi. Iya. Tadi Mas Agus singgung soal pabrik, saya langsung kepikiran berarti di situ pabrik, berarti di situ ada alat, ada operator, ada orangnya gitu yang bekerja di situ gitu. Nah dengan ada yang bekerja di situ berarti ada lalu lintas dari rumah ke pabrik atau apa itu lewat pakai pesawat yang tadi, mobil yang tadi gitu. Iya, ada dua yang mereka sebutin di suratnya. Ada yang pesawat kayak tadi, ada satu alat lagi yang kata mereka nempel di tubuh. Jadi aku mikirnya kalau mereka bilang nempel di tubuh ya kayak jetpack gitu ya. Sekarang kan kalau kita lihat di YouTube ada tuh yang udah ngembangin jetpack gitu. Dia mesin, dia bisa pergi kemana-mana. Nah kayak gitu mungkin saat itu. Berarti lalu lintasnya udah di udara ya? Lalu lintas. Iya di udara. Jadi mereka nggak punya jalan. Kalau kita kan ada jalan yang harus diaspal. Nah mereka nggak ada karena berarti udah kayak omongan orang tua kita dulu. Oh nanti masa depan kita itu semua mobil terbang gitu. Iya kayak gitu mungkin bisa dibayangkan. Wah keren banget, seru banget Mas Agus. Gitu dulu. Terima kasih banyak udah mau ngobrol lagi sama kita. Sama-sama Mas, thank you. UFO Talk. Apalagi oke deh, itu aja sahabat UFO. Saran gue untuk lu nonton dulu di video sebelumnya tentang surat kontak dengan dengan alien dari planet UMO, baru lu nonton di video kali ini gitu. Karena itu dari video sekarang dengan video yang sebelumnya akan punya ketertarikan, akan punya kesamaan yang lu akan bingung kalau lu nonton ini dulu dan baru nonton yang sebelumnya. Gitu aja, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di UFO Talk ini. Sahabat UFO, selamat malam dan salam sahabat UFO. Apa sih? Gitu aja. Bukan salam UFOnesia. Salam sahabat UFO sebenarnya malah beli. Salam sahabat UFO. Bikin gini dong Mas. Nah gini. Kayak alien gitu kan. Star Trek nih. Star Trek ya kayak gini, aku lupa apa dulu gitu. Keren. Oke Mas Agus, terima kasih banyak.